Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin Wa ala alihi wa bihi wa sallim. Sama-sama semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Azam ya. Di sini juga ada Gazka ya, yang insya Allah nanti akan menjadi tahfiz nih, masya Allah nih hari ini. Dan juga ada Gendis Ayuninda, masya Allah. Yang akan baca Sari Tilawah. Masya Allah. Terima kasih banyak adik-adik ya sayang ya. Sekarang bisa istirahat dulu. Nah, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tina dirahmati Allah. Gimana nih sahurnya? Udah semangat kan? Semangat sahurnya nih? Oh harus semangat Hari dong. keberapa hari ini? Hari ini hari ke-8 Ramadan. Iya, Bener ya? iya. Masya Allah, saya hitungin soalnya. Iya. Tapi masih semangat dong pastinya. Nah, karena pasti hari ini nih kita pengen lihat juga nih penampilan-penampilan, ada tahfiz-tahfiz cilik. Ini luar biasa. Ini pasti senang banget dan membangkitkan juga buat saudara-saudara kita yang lagi nonton ini untuk bisa juga baca seperti apa yang dibaca nanti sama adik-adik kita. Ini Bawa Masya dong Allah. Laki-laki kesini anaknya. Insya Allah, nanti insya Allah ya. Ustadz Fadli. Ini juga lagi ada PR soalnya di sekolah. ajak Katanya kesini. harus ceramah lagi PR. Aduh, nanti minta jadi Ustadz Maulana deh. Nah hari ini kita akan membahas tentang introspeksi diri. Apa sih temanya? Temanya adalah tentang muhasabah, kunci ketenangan hati. Masya Allah. Jadi memang kita ini sebagai manusia ini harus sering-sering bermuhasabah ya, bener ya? Ya. Supaya kita bisa mengkoreksi apa aja sih sebenarnya kita udah lakuin, kesalahan apa sih, atau mungkin kebaikan apa yang harus kita lanjutkan. Ini Masya Allah luar biasa. Nah mungkin ya sebenarnya dalam Islam ini orang banyak yang nggak mengerti tentang muhasabah. Maksudnya muhasabah itu apa sih? Yuk kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Maulana. Semangat Ustadz Maulana. Oh, Ustadz Oki silakan duduk Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita berada di minggu kedua di bulan suci Ramadan, yang kemarin kita awali puasanya di hari Kamis, dan sekarang kita sudah berada di hari Kamis lagi. Berarti sudah Kamis kedua atau minggu kedua di bulan suci Ramadan, tepatnya tanggal 8 Ramadan 1444 Hijriah di waktu subuh. Menjelang subuh ya. Sekarang sudah jam 4 lewat. Berarti saat-saatnya kita akan... Kenapa saya selalu menyebutkan angka, tanggal, waktu, keutamaan? Karena kita harus berhitung. Hendaklah kalian muhasabah atas diri kalian sebelum kalian dihisap. Hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap. Karena ketahuilah timbangan perbuatan kalian akan dihitung nanti. Karena manusia itu akan dihitung atas apa yang pernah dia lakukan. Hati-hati.
Muhasabah itu apa sih? Muhasabah itu adalah bagaimana kita menghitung diri kita atas apa yang pernah kita makan, atas apa yang pernah kita lakukan, atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka mencatat diri, memperbaharui diri, mengingatkan diri, menyadarkan diri, atau kata Mas Fadil tadi, introspeksi diri. Itulah muhasabah. Ingat, paling terbaik adalah timbanglah dulu kopormu sebelum berangkat ke bandara, supaya sampai di bandara tenang. Apakah oper bagasi? Kalaupun oper kita sudah ada persiapan. Oh, kalau oper bagasi ini solusinya. Nah, ini harusnya kalau lakukan. Ini nanti masuk bagasi, ini tidak. Itulah namanya bermuhasabah, menghitung diri. Bagaimana kita nanti kelak akan dimudahkan oleh Allah karena kita sudah mempersiapkan diri. Hidup itu bukan hanya di dunia, nanti ada kehidupan setelah di dunia ini, namanya alam akhirat. Mohon maaf, alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam sesudah alam barzah. Kehidupan kita masih panjang. Mohon maaf, masih ada 7 perjalanan kita sebelum masuk ke dalam surga. Mati, kuburan, kebangkitan pada mahsyar, timbangan, pembagian catatan amal, dan titian siratal mustaqim. Sadarkah kita? Usia kita berapa? Pantaskah kita masuk ke dalam surga? Ramadan tak terasa sudah hari ke-8. Sudah berapa juz yang kita baca? Bagaimana dengan tarawih kita? Bagaimana diri kita? Malulah kita ini dengan orang-orang di sekitar kita, mungkin sudah ada hatam Quran, kita belum. Itu bermuhasabah. Menyadarkan diri kita, meskipun Nabi yang datang kepada kita, kalau bukan kita sendiri yang menasihati diri kita, tidak akan mungkin sadar. Sebagaimana orang-orang di zaman Rasulullah, harusnya mereka sadar. Rasulullah sendiri yang datang tausiai, mengingatkan. Ya Allah, apakah perlu datang bencana, ujian, baru kita sadar? Kadang-kadang manusia begitu. Nanti terbentur, terjatuh, tergelincir, baru sadar atas apa yang dia lakukan. Karena kadang-kadang kita menzalimi diri kita. Inilah pentingnya bermuhasabah, merenungkan diri. Hei, marahi diri kita. Hei, kau sudah tua. Itulah hebatnya muhasabah, supaya kita menenangkan diri kita. Masya Allah. Muhasabah kunci ketenangan. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Akhirnya sadar. Akhirnya sadar. Kalau dia udah tua tadi dia bilang, "Ye, aku sudah tua," katanya gitu ya. Iya, udah 50 tahun depan. Iya, tahun depan ini Masya Allah. Tapi kalau usia Hijriah aku sudah 50. 50. Tapi ini Masya Allah ya. Jamaah. Ya namanya manusia ini ya memang tempatnya salah. Kadang yang namanya manusia ini melakukan kesalahan ini tanpa sadar. Nah tapi sebenarnya kapan sih harusnya kita menyadari kesalahan kita? Atau mungkin waktu-waktu terbaik untuk melakukan muhasabah? Mungkin apakah di malam hari pada saat orang semua tertidur? Atau mungkin ada waktu-waktu lain? Ustazah Oki mau izin penjelasannya. Ustaz Maulana pagi-pagi udah buat nangis nih. Iya, mengingatkan Ya Allah. diri Ustadz Maulana kita nggak enak banget udah tua gitu ya kan. Iya. Baik, mohon izin guru-guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapankah waktu terbaik untuk kita bermuhasabah atau berintrospeksi diri? Izinkan saya membacakan surah Al-Furqan ayat ke-63 sampai ayat ke-66 yang berisi informasi apa yang dilakukan oleh seorang ibadur rahman, seorang hamba Allah yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما Allah. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم
Inna adzabaha kana gharama. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, surah Al-Furqan menceritakan kepada kita, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, dan apabila ada orang-orang bodoh yang menyapa mereka, mereka akan membalas dengan ucapan keselamatan atau ucapan salam, ucapan kebaikan. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersujud dan berdiri. Dan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam itu, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahannam daripada kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap lagi tempat kediaman. Jemaah Islam itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Furqan ini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa ada waktu yang sangat baik, yang afdal, yang paling utama untuk kita lakukan kalau kita ingin bermuhasabah, kalau kita ingin berintrospeksi diri. Kapankah waktu terbaik itu? Di waktu malam. Di waktu malam itu bisa dimulai dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Hanya saja waktu yang paling utama, waktu yang paling sempurna adalah di sepertiga malam terakhir. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua bahwa di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, di mana pada saat itu siapapun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah kabulkan doa itu. Siapapun yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan apapun yang menjadi permintaannya. Siapapun teman-teman sekalian yang meminta ampun dengan tetesan air matanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni itu. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita boleh bermuhasabah diri, boleh berintrospeksi diri di tengah-tengah kesendirian kita, pada saat semua orang tertidur lelap, teman-teman semua, apa yang dilakukan? Ketika kita menangis, kita ingat, ya Allah, betapa banyak dosa mata ini, ya Allah, melihat hal-hal yang dibenci oleh-Mu, ya Allah, melihat orang lain dengan pandangan dengki, ya Allah, ampuni ya Rabb, banyak dosa, ya Allah. Ya Allah, banyak dosa dari lisan ini, ya Allah. Lisan yang tak bertulang ini banyak, ya Allah. Memfitnah orang, ghibah, namimah, adu domba, ya Allah. Berkata-kata kasar mungkin kepada anak, berkata-kata kotor mungkin kepada saudara-saudara yang lain. Sucikan, ya Allah, banyak dosanya, ya Allah. Menetes air mata kita, teman-teman sekalian, akan dosa yang banyak sekali yang kita lakukan setiap harinya. Namun Allah senantiasa menutup aib dan kekurangan kita, sehingga orang-orang masih hormat dan sayang kepada kita. Orang-orang memandang kita indah, padahal kita orang-orang yang banyak dosanya. Orang-orang yang senantiasa bermuhasabah di waktu malam, mereka banyak menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saking kotornya dirinya, saking berbuat banyak maksiat, menganiaya diri sendiri, mendolimi diri sendiri. Siapa kita, teman-teman semua? Maka bangun di sepertiga malam terakhir itu, apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan yang sangat utama, bulan di mana Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Ingat, bulan Ramadan dijuluki juga sebagai Syahrul Maghfirah. Mudah-mudahan teman-teman semua kita menjadi orang-orang yang senantiasa menangisi dosa-dosa kita di waktu malam, terutama di sepertiga malam terakhir, seperti ciri-ciri dari Ibadur Rahman dalam surah Al-Furqan, insyaallah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bermuhasabah itu paling bagus sekali ketika kita berdua-duaan dengan Allah di sepertiga malam yang ketiga. Nah, ada informasi juga nih yang menarik yang jangan sampai kita lewatkan. Ada informasi dari Mas Fadli dan Ustaz Sam. Silakan Mas Fadli dan Ustaz Sam. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, Ustazah Oki. Ini Masya Allah saya mau nangis tadi ya dengar tausiah Ustadz Maulana sama Ustazah Oki. Karena ngingetin kita nih Ustaz Sam, nggak kerasa banget ya jamaah ya. Udah kurang lebih nih seminggu lebih kita berpuasa ternyata. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, Masya Allah. Nah, Mas Fadli, kita mengingatkan untuk jangan kita lupa untuk selalu memperbanyak ibadah. Karena barang siapa beribadah ataupun menghidupkan bulan Ramadannya dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Nah makanya nih ya Ustadz Syam, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, kita juga nih harus jaga daya tahan tubuh kita nih jamaah ya. Jadi bisa beribadah secara maksimal di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau saya sih Mas Fadli ya, selalu bersyukur buat jaga daya tahan tubuh. Bersyukur.
beri susu 7 kurma kan Ustadz Syam? Masya Allah, tabarakallah. Iya benar Mas Fadli, susu steril yang ada kurmanya. Nah benar nih, kalau minum susu steril 7 kurma, biarpun puasa seharian, badan insya Allah tetap sehat. Kebayangkan, nutrisi susu steril aja udah bagus. Apalagi ditambah nutrisi kurma, jadi double khasiatnya. Baik untuk jalani puasa jamaah. Masya Allah, apalagi nih Mas Fadli ya, kita memang disunnahkan mengkonsumsi kurma dengan jumlah ganjil. Pas banget deh minum susu steril 7 kurma. Iya, inget nih ya, minumnya 1 kaleng di saat sahur dan berbuka ya. Yuk jamaah, yuk Ustadz Syam, kita minum ya. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. 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 Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Enak banget, kurmanya berasa. Bener Ustadz Syam. Gak hambar ya Ustadz ya. Nah jamaah ingat ya, susu steril 7 kurma. Susu steril pilih yang ada kurmanya ya. Nah buat jamaah Islamitin yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu nih. Setelah ini kita masih akan banyak mendengarkan tausiah-tausiah menarik dari guru-guru kita. Dan juga nanti kita akan mendengarkan tahfiz dan juga salawat nih dari adik-adik kita. Setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lanjut Ustaz Syam. Ini sih minumnya langsung kenyang ya. Iya Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Aduh Masya Allah.